warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan saya Nur Hasan, guru PAI di SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa pada hari Kamis 12 Januari 2023 saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 5 dengan materi pokok sejarah Islam periode modern adapun subpokok tokoh-tokoh Islam periode modern. Kegiatan ini guna memenuhi uji kinerja periode 1 tahun 2023 pada program PPG PES 3 tahun 2022. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian, berikut kami tampilkan kegiatan pembelajaran pada hari Kamis yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, karena setelah kita dalam katanya setelah biasa, maka juga seperti biasa kita cek kondisi lantai kita sudah bersih sudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba setelah kamu tadi menggunakan meja mempersiapkan sebelum kita datang. Kemudian kondisi sudah ditata rapi. Kelas ingin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman hidup, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, alhamdulillah setelah kita berdoa, izinkan saya untuk memastikan kehadiran dari kamu. Hari ini ada yang tidak hadir berapa anak? Ini surat ada 4-nya. Kelompoknya lengkap, coba langsung saja. Kelompok ini ada yang sudah masuk belum? Ya, coba saja ya. Ini campur ya. Kelompok ini lengkap ya. Kelompok ini, kelompok ini. Terima kasih. Ini kehadiran dan saya baca. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita perlu memfokuskan kembali karena ini sudah jam yang ke 3 ya. Selanjutnya yang mau kita sampaikan di sini, kemarin pada pembahasan kemarin kita telah membahas 3 tanggung jawab muslim yang utama, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Ternyata dari kewajiban muslim dengan tanggung jawab ini membawa sebuah peradaban yang besar, peradaban klasik, pertengahan, sampailah pada peradaban sejarah modern. Yang baru kita ketahui kenapa sih kita harus mempelajari sejarah Islam, khususnya di sini kita akan membahas tentang sejarah Islam periode modern. Ada yang tahu apa? Kenapa kita harus belajar sejarah?
Jelas? Ada yang bisa menjawab menurut kalian? Yang jelas kenapa kita belajar sejarah agar kita tahu siapa kita, siapa identitas kita, sehingga kita tahu apa asal usul kita, dan kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa memperbaiki dari sejarah yang ada. Itu pionnya. Dari memang kita harus lihat ke belakang dalam rangka agar kita tidak terjadi kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor. Makanya kita melihat sejarah. Selanjutnya lebih tepat lagi ini tujuannya ini sangat banyak, mengakui, kemudian mengamati, menyimak, menganalisis sampai menyimpulkan. Sampai ini tujuan kompetensi dasarnya. Selanjutnya kita fokus untuk belajar. Ini sumber belajar kita. Sudah siap buku paket sudah siap? Modulnya sudah siap? Kemudian buku Erlangga sudah siap? Ada yang belum ya? Sudah berkelompok, sudah berkelompok? Kalau sudah, ini saya akan membagikan LKPD. Sebelumnya saya tanya, ada yang tahu? Ini dulu silakan dibuka juga di buku paketnya. Ambil mencocokan antara gambarnya, gambar pada di sini. Mencocokan ini siapa namanya? Ini saya acak namanya. Tidak sesuai dengan itu. Tujuannya biar kamu menganalisis dan bisa membedakan. Sudah dibuka? Sekarang untuk menganalisis mengapa tokoh, pertanyaan mendasar ini, mengapa tokoh-tokoh tersebut muncul dan dikenal sampai sekarang? Apa pentingnya ya? Sehingga mengapa tokoh ini dikenal sampai sekarang? Sekarang saya bagikan ini LKPD dari awal dulu, basicnya, uangnya, kemudian yang kedua dilengkapi, nanti nama-nama kelompoknya dilengkapi, kemudian agenda, LKPD yang sudah saya berikan itu selengkap-lengkapnya. Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kumpulkan di buku paket, silakan kumpulkan di modul, dan juga saya persilakan juga kamu untuk datang ke perpustakaan, dan silakan juga kamu untuk mencari searching di Android yang memilikinya. Waktunya 15. Sambil menulis perhatikan, kita akan mengidentifikasi masalah tadi dari pertanyaan awal. Silakan nanti kamu jabarkan situ nama, tokoh, dan identitasnya. Kemudian apa perannya dan mengapa dikenal sampai sekarang. Dan yang ketiga, pentingnya pemikiran dalam konteks kekinian, sehingga beliau masih dikenal dalam sejarah. Dan contohnya
Ya, waktu untuk mengumpulkan data identifikasi masalah untuk memecahkan masalah yang kita berikan, waktunya sudah selesai. Setelah kamu tadi mengumpulkan data dan menyusun semuanya, waktu ini sudah selesai. Coba saya cek kelompok Sapu Putra sudah terkumpulkan. Kelompok ini sudah. Kelompok Putri ada yang belum? Sudah ya? Sudah. Kelompok ini sudah. Sudah. Ya, terus kalau sudah, mari kita sama-sama mulai untuk memverifikasi atau berdiskusi memastikan bahwa segala sesuatu yang kamu kumpulkan itu memang valid, datanya valid dan dapat kita adukan dan bisa kita konfirmasi. Langsung saja kita mulai verifikasi data yang telah terkumpulkan dari kelompok kamu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sapu Putra ingin menjawab masalah identifikasi masalah tadi tentang tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Di sini saya sebagai moderator. Saya mengatakan nama sebagai penulis. Saya Sandi Presito sebagai penyaji satu. Saya sebagai penyanyi dua. Saya Asmi sebagai penyanyi tiga. Selanjutnya materi yang akan disampaikan penyaji satu. Jambut moderator. Silakan. Perkenalkan, saya bicara menyanyi dari kelompok Putri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud ilmu filsafat itu? Terima kasih. Ya. Ya, silakan diskusikan dulu ya. Waktunya 2 menit saja untuk mendiskusikan. Sambil mendiskusikan, saya akan mengkonfirmasi materi yang telah disampaikan oleh kelompok satu. Ya, nah saya tanya dulu. Satu pertanyaan. Nanti kalau tidak bisa diterima, nanti yang bisa akan mendapatkan poin bintang. Untuk kelompok belas, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani disebut sebagai Islamisme. Apa itu pandangan? Itu dari 1 sampai 5. Silakan kami persilakan kepada kelompok satu untuk menjawab. Kami persilakan juga nih ya, dari bagian tidak sepakat menjawabnya silakan untuk diinterupsi. Silakan. Lagi, ada pertanyaan lagi. Penjelasan dari kelompok 2 tentang Muhammad Abdul. Saya tanya langsung kepada kelompok 1. Pertanyaannya, siap? Dalam hitungan 5 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah langsung ketemu pada kalimatnya, berarti jawab jujur. Pertanyaannya 2, 3, 4. Oke, tahunya di mana? Ya. Di lembaga apakah Muhammad Abdul ketemu dengan Jamaluddin Al-Afghani? 1, 2, 3. Lembaga ini Universitas Al-Azhar. Akan kembali kepada kelompok 2 untuk menjawab setiap pertanyaan. Silakan kepada moderator mungkin. Ya.
Mas, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kelompok ini ya, kelompok Dua Putri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mempresentasikan tentang dua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Widarto. Saya merupakannya dari kami akan mempresentasikan Baru Islam di dipelopori oleh Muhammad Al-Fatah, sedangkan pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1800 dalam usia kira-kira 22 tahun. Masa kepemimpinan yang pertama yang dipimpin oleh Muhammad dengan usia yang dalam daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan
bertanya konfirmasi terkait penjelasan dari kelompok 2 Putri. Pertanyaannya, Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya bagi yang kedua menjawab. Apa tujuan dan mendirikan nafsu psikologi dan sudah jelas kelompok 3 sudah. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang tokoh-tokoh pemberontakan Islam pada masa modern yaitu Syekh Waliullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Ramadhani sebagai moderator. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh yang memperoleh pendidikan dari dan mengelola madrasah yang tahun beliau meninggalkan ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah dan kembali ke Delhi pada tahun 2022 dan kembali menjadi dalam bahasa asing. Tujuannya baik, selanjutnya saya kasih jawab untuk teman Silakan. sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucian dari banyak tadi Syekh Waliullah itu memperoleh pendidikan dari orang tuanya
Nanti dari kelompok apa yang dimaksud Oke, terus ya. Dari kelompok berapa tadi capnya? baik kita akan Ya, silakan diskusikan. Kita pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan pertama dari ya kelompok para putri nanti boleh bagaimana Lutfi ya? selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Yanti kelompok 1 putri nanti boleh bisa. Pertanyaan Sudah, silakan ditutup. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan kami akan mempresentasikan hasil saya tidak nanti baik materi-materi akan disampaikan oleh satu dari Antasari lahir pada tahun 1801 di Kampung Aden, dan meninggal di Kairo pada tahun 1803. Antasari belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo ketika berusia 16 tahun. Dia menyelesaikan studi Al-Azhar pada tahun 1802 dalam para ulama harus sifat statusnya. Ya, itulah materi yang telah kita pelajari. Berikutnya ada silakan yang mau bertanya. Berapa nanya saya? Bilang dulu. Perkenalkan saya Islam dari kelompok satu. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan raja yang disebut apa? Kenapa tokoh ini itu dan Baik, pertanyaannya saya dulu. Pertanyaannya tentang Al-Kahfawi. Usia 16 belajar di mana Al-Kahfawi?
Sudah siap pertanyaannya? Dalam sekarang yang tanya, yang maju harus ditunjuk langsung ya. Kalau tingkat kelimpulan disilang boleh. Mengurangi bintang. Sudah siap? Pertanyaannya, seharusnya peran istri sebagai apa menurut AKKW? 1. Ya, bukan salah. Mari coba. Dan sosial. Ya, harus menjadi masyarakat awal ya. Ini apa sih? Kenapa lagi ya? Pertanyaannya, mengapa julukannya Al-Tawawi? Epak ya. Epak ini selain santak kecil bagian selatan. Ya, silakan. Halo ya, jangan. Baik, kami presentasinya setelah kami berdiskusi, kami akan menjawab pertanyaan dari audiens. Silakan. Saya sebagai pimpinan satu akan menjawab pertanyaan dari istilah dari apa yang dimaksud dengan kekuasaan raja dalam maksud kekuasaan raja yang bermaksud adalah salah satu pengerti yang raja yang memiliki kekuasaan dijelaskan lagi. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya setelah kamu tadi sudah mengetahuan semua, nah sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan kelompok satu tadi tentang tokoh siapa ya? Dan mulai dari tadi ya. Tadi kesimpulannya tentang Anif dan Arifan. Ya, kalau ini kesimpulan dari ini. Ya, satu kalimat saja. Ya, pintu zaman terbuka ini. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3 Putri. Ya, jadi kalian terbuka untuk berpikir ya nantinya. Akan tahu apa-apa yang tadi.
harus dinamis dan jangan pas statisnya. Kita harus akan simpulkan bersama selanjutnya. Kita bersama-sama coba. Masih semangat, teman semangat. Jadi ada sebuah yang dia Allah. Satu dua tiga. Kalau kau bersemangat sebut Allah, Allah. Kalau kau bersemangat sebut Allah, Allah. Kalau kau bersemangat, mari kita ucapkan. Kalau kau bersemangat sebut Allah, Allah. Baiknya ini hikmahnya. Coba dibacakan masalah pertama. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan penuh disiplin akan mampu mengantarkan kepada kesuksesan besar. Nah, kemudian selanjutnya berbeda dengan saja. Agar umat Islam dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang modern, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup membuka cakrawala pemahaman dan mau berupaya dan berpikir keras. Sudah, disediakan sudah. Tanggal sudah. Awalnya sudah. Jam 10. Selanjutnya ini saya tanya dulu. Selanjutnya sudah semua. HP-nya sudah diletakkan dulu. Dan selanjutnya saya mau bertanya, bagaimana pengalaman belajar hari ini? Tadi semangat belajar atau malas belajar? Kalau seandainya masih ada dalam diri kita malas belajar, maka mari kita tanya kepada teman-teman. Tapi saya lihat tadi luar biasa semangatnya. Terima kasih atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kalian semuanya bisa bersemangat dalam belajar di hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya sejarah ini kan perjalanan panjang ya dari tahun 1800 sampai sekarang, ini berarti ratusan tahun. Maka tentunya buku sekian ini sangat kurang. Maka kamu kalau seandainya ingin berdalam, silakan cari di perpustakaan, silakan cari di internet dan cari di perpustakaan digital, banyak yang membahas Islam periode modern sampai Islam masuk ke Indonesia ke Nusantara. Kita kenal sebagai adanya Nahdlatul Ulama, adanya NU, adanya Kiai Nahdlatul Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Muhammad Dahlan dan sampai tokoh-tokoh tadi ini yang sangat luar biasa memberikan keterangan dan pemahaman pada kita tentang Islam yang modernis dan Islam yang berkemajuan. Dari sekian untuk menutup perjumpaan kali ini, bersama-sama kita tutup dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.